Nabi Muhammad ke malaikat Jibril, ke Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kamu dapat ilmu misalnya fulan sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah, Jibril, anillahi ta'ala. Jadi sanad ilmu Nabi Muhammad pun ke Allah ada sanad, ya ada sanadnya, enggak sembarangan, ada sanadnya. Urusan titik Al-Qur'an, bukan titik berhentinya Al-Qur'an itu, urutan ayat-ayatnya Nabi Muhammad pun tadarusnya sama malaikat Jibril, enggak sembarangan. Jadi bulan Ramadan Nabi tadarus dengan malaikat Jibril supaya apa? Tahu urutan ayat, suratnya itu berapa ayatnya, totalnya, urutan surat, juznya 1 sampai juz 30. Nah, itu adalah hasil tadarus Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril alaihi wassalam. Nah, ayat yang terakhir fi lauhim mahfuz. Lauhul mahfuz kemarin sudah saya jelaskan kan? Lauhul mahfuz itu apa? Tempat Allah meletakkan tulisan takdirnya, yang mana sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum Nabi Muhammad lahir, itu setan dan jin bisa intip, bisa mungkin tahu apa yang bakal terjadi besok, lusa, setahun lagi apa yang terjadi tahu. Tapi setelah Nabi Muhammad lahir, setelah Nabi Muhammad diutus, mereka mau kuping lagi nggak bisa sudah. Kayak dukun saya lah, kayak dukun dia. Dukun sekarang malah mati belas. Karena kangelan mau cari tahu apa yang terjadi itu kesulitan. Ya karena apa? Karena jin yang menek-menek, yang setan yang nyari kabar ke Lauhul Mahfuz atau ke langit itu banyak yang mati. Kenapa? Karena syihabar rasoda, surat Al-Jin, kena apa? Api yang dilemparkan ketika mereka mau intip, dilemparkan api. Kan setan dari api, dilempar api, ya bodoh. Masa dia mati? Ya bodoh. Awakku teko tanah lemah, aku yang teko lemah. Sama lo, awakku ini tak kampleng, sakit ya? Sakit, tak contoh sakit. Sama-sama dari kulit ya? Sama. Ya sama. Setan masuk neraka, sakit nggak? Ya sakit. Mau ada awakmu contoh kampleng, ya jorok ya sakit. Sama setan ya juga disiksa dengan api ya sakit. Filohem di papan. Laut itu artinya papan. Nah papannya ini gua fil hawa, dia di langit, di udara, fauqas sama isabi'ah, di atas langit ketujuh. Ya orang bakal tekan gunung. Ya, lewat asrorat aja langit pertama sampai, ya kan? Ini di atas langit ketujuh. Lauhul Mahfuz itu di mana? Atas langit ketujuh. Mahfuz yang dijaga, dilindungi oleh Allah. Makanya namanya Lauhul Mahfuz. Lauh itu papan, mahfuz yang dijaga, dilindungi. Oh iling-iling ya. Lauhul Mahfuz itu maknanya. Iling-iling kan. Nah, biljar minasyayatin, biljar mahfuzin, sifatnya Lauhul Mahfuz. Mahfuz itu sifatnya Lauhul Mahfuz. Minasyayatin, dijaga dari setan, dari siapapun. Wa min taghyiri syai'in minhu, dan daripada perubahan. Yang bisa merubah takdir hanya Allah. Allah nggak ada bisa datang ke sana titip diganti misalnya, nggak bisa. Mungkin kalau keputusan siapa pejabat bisa dirubah, keputusan pemimpin bisa dirubah, keputusan bos bisa dirubah, kebijakan bisa dirubah. Tapi kebijakan, keputusan, takdir Allah nggak bisa dirubah. Karena mahfuz dijaga. Tuluhu ma baina samai wal ardh, papan ini panjangnya antara langit ke bumi. Wow. Makanya takdirmu kabeh mulai Nabi Adam sampai kiamatmu orang ngono kabeh. Ora gede, tak cukup buku 10 jilid ya. Takdir 10 jilid ya. Kalau kita sekolahan paling berapa ribu siswa, buku
bukunya itu map-mapnya itu paling berapa ribu gitu loh. VS-nya paling berapa. Ini antara langit ke bumi papan. Ya. Wa'arduhu ma bainal masyriq wal maghrib. Lebarnya dari timur ke barat. Sudah tekan-tekan guys. Bahkan bola ujungnya itu tidak ketemu. Dari besarnya Lauhul Mahfuz. Wa huwa min durrah bayda. Papan ini bukan cuma papan kayu Allah dari papan kayu itu takdirnya bukan terbuat dari mutiara, permata, batu mulia surga, warnanya putih berlapar. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menyatakan ini adalah siapa? Orang yang paling pakar dalam Al-Qur'an. Siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, letaknya di kanan arsy. Jadi arsy, ngerti arsy? Urut tekan golongan, ya. Sebelah kanannya arsy. Jadi Lauhul Mahfuz letaknya di sebelah kanan arsy. Tertulis. Jadi papan itu tertulis di depan papannya. Jadi sebelum masuk ke takdir, Sodrun, Jubadi, Mariati, ya Solikin dan lain-lain, itu tertulis di depannya, La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah. Dinuhul Islam, agama Allah mulai Nabi Adam sampai kiamat ya cuma Islam. Wa Muhammadun abduhu wa rasuluh, Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Nabi Adam ada namanya, Nabi Isa ada namanya, Nabi Musa ada namanya Muhammad pada Al-Mahfuz itu. Faman amana billah, maka barang siapa yang beriman kepada Allah, wa saddaqa bi wa'dih, dan percaya terhadap janji Allah, wa taba'a rusulah, dan mengikuti rasul-rasulnya, adkhalahu jannatah, maka akan dimasukkan ke dalam surganya. Tertulis begitu di Lauhul Mahfuz. Tulisannya dari cahaya. Orang teko emas akeh dunya kitab tulisan emas masih banyak. Tulisannya dari cahaya. Kowe iso nulis kok cahaya? Aneh. Ya kan enggak bisa. Ini tulisannya dari cahaya, tulisan takdir itu dari cahaya. Tapi yang setip ora apa-apa. Tip X juga enggak apa-apa. Nah, itu adalah surat Al-Buruj. Berikutnya insyaallah yang akan datang kita masuk ke surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Lagi kita fikih ya. Kita fikih Abi Syuja' atau Al-Bayah Bertaklim. Berikutnya adalah setelah penulis kitab mengucapkan basmalah, maka beliau meniru Al-Quran. Setelah Al-Quran itu diawali dengan basmalah, kemudian apa? Hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dimulai dengan basmalah, kemudian setelah itu pasti hamdalah. Nah, kemuliaan hamdalah sangat luar biasa. Hamdalah itu julukannya adalah penutup setiap doa. Apa? Penutup setiap doa. Jadi kamu kalau mulai doa diawali dengan hamdalah, menutup doa juga diakhiri dengan hamdalah. Sama kayak sholawat. Kayak para habaib mengajarkan kalau doa apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup juga begitu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pasti tengah-tengahnya qabul doanya. Karena apa? Diawali dengan hamdalah dan sholawat, diakhiri dengan hamdalah dan sholawat. Ada jaminan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap doa itu diijabahi kok, tenang aja.
Allah pasti mengijabahi semua doa. Tidak mungkin doa gak diijabahi, karena Allah sendiri yang berjanji kan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada saya, kepada aku, kata Allah. Astajib lakum, pasti Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin tidak menepati janji. Allah itu pasti menepati janji. Beda sama kita. Allah pasti menepati janji. Ente minta tambah banyak, ente minta sama Allah tambah senang Allah. Kalau kita tambah banyak orang minta sama kita, tambah gak senang. Kalau Allah tambah ente banyak minta sama Allah, tambah banyak, tambah senang Allah. Makanya dalam kitab Jawharatul Tauhid, Imam Al-Laqani beliau berkata, wa indana anna du'a yanfa'u kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u. Menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, apa menyatakan apa? Doa itu semua bermanfaat, tidak ada doa gak bermanfaat. Doa semua apa? Diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah Al-Qur'an, soalnya janji Al-Qur'an. Cuman sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Allah itu mengijabahi doa caranya macam-macam. Ada 3 macamnya. Yang pertama, diijabahi persis sesuai permintaan ente. Ente minta 100 juta, dikasih 100 juta. Ini persis. Karena menurut Allah yang terbaik kamu memang dapat 100 juta. Ini yang pertama. Yang kedua adalah diberikan apa? Tidak diberikan 100 juta itu, malah dikai. Diijabahnya dengan cara nggak dikasih. Kenapa? Karena Allah tahu kalau ente dikasih 100 juta, ente jadi orang yang tidak bersyukur. Malah ente jauh dari Allah. Daripada ente jauh dari Allah, lebih baik ente seperti ini, nggak punya 100 juta, malah dekat sama Allah, minta terus sama Allah. Ini jenis pengkabulan doa, pengijabahan doa yang kedua. Dan maka jangan suudon sama Allah. Kadang-kadang begini, misal di Lauhul Mahfuz tertulis Sudrut kecelakaan, habisnya operasi 50 juta. Kecuali kalau dia di pagi hari itu sedekah 5.000, maka nggak jadi kecelakaan. Tertulisnya begitu. Lauhul Mahfuz tadi. Sudrut berangkat, pada kerja pagi. Kelihatan ada orang minta-minta. Dia ada 5.000 untuk harga. Pulang rumah, dia merasa, ya Allah, aku Islam tapi kok 5.000 nya enggak 3 kali lipat. Malah habis ya, itu habis. Dia tidak tahu. Padahal di Lauhul Mahfuz itu tertulis apa? Dia selamat dari kecelakaan yang bakal entek 50 juta. Prasidom atau kayak duit 50 juta. Itu termasuk keuntungan nggak itu? Keuntungan tuh ya, untung banget. Daripada dia 3 kali lipat 15.000 kecelakaan, ya kan? 3 kali lipatnya 5.000 berapa? 15.000 drop. Terus kecelakaan, wah orang cucuk, kan gitu. Cucuan mana? 5.000-nya tidak dibalik dong, 3 kali lipat, tapi kecelakaannya sama. Nah, kadang itu manusia tidak tekan, tidak tutup gitu. Tidak tekan ke situ tuh tidak sampai. Ya karena akal kita itu cetek, akal kita apa? Dangkal, tidak sampai ke sana untuk rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pasrah aja sudah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pasrah sama Allah, cukup Allah. Cukup. Tidak butuh ente lebih dari Allah, tidak butuh. Cukup Allah. Ente kalau manusia butuh, ente butuh dokter, pasti ente butuh yang lain. Betul kan? Butuh yang nemenin ente, butuh istri, butuh suami, butuh anak, butuh pembantu, butuh pelayan, butuh murid, butuh guru, butuh. Kalau manusia itu butuh banyak butuhnya. Tapi kalau Allah nggak butuh apa-apa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sudah. Cukup, fa huwa hasbuh.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya sering saya sampaikan, ketika Nabi Ibrahim dilempar oleh Namrud masuk ke dalam kobaran api, pertengahan jalan Nabi Ibrahim didatangi siapa? Malaikat Jibril. Malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril itu kasihan sama Nabi Ibrahim. Ya Allah, ini mau masuk ke dalam api. Malaikat Jibril nggak tahu, entah ini sudah habis, ini kobong, terbakar Nabi Ibrahim. Minta izin sama Allah, ya Allah, ya Allah, saya izin ya, saya mau nolong Nabi Ibrahim. Boleh nggak? Ya silakan datangi Ibrahim. Allah pengen ngetes, pengen tahu Ibrahim itu sebesar mana imannya, sebesar mana tawakalnya sama Allah. Datangi sama malaikat Jibril. Itu pertengahan video terakhir dong, ya kan? Pertengahan jalan itu ibarat ketapel pelintang, ya. Pertengahan ini belum sampai tujuan, masih Nabi Ibrahim masih melayang di udara. Malaikat Jibril datang, jadi slow motion. Ibarat apa? Didatangi malaikat Jibril. Saya bilang, Nabi Ibrahim, alangkah aja punya keperluan gak sama saya? Mau tak bantu dah? Nabi Ibrahim, amalaka, kalau sama kamu saya tidak punya keperluan, saya cukup sama Allah. Ini mau di depan mata api loh ini, masih bisa bilang sama malaikat. Ya, kalau sama ente tak butuh, tak apa-apa. Kita manusia biasa. Ini malaikat pasti kan dapat izin dari Allah. Gak mungkin malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak mungkin malaikat itu meleset dari perintah Allah. Ayo, atau sama ente saya tidak butuh. Jika ada malaikat Jibril begitu kan. Kalau ente kan mungkin, ya bantuin aku Jibril, bantuin. Kalau kita mungkin begitu. Ini enggak. Kalau sama kamu saya enggak butuh, saya cukup sama Allah. Nah, Allah lihat imannya luar biasa, tawakalnya luar biasa, masalahnya. Nama Jibril aja enggak butuh, butuhnya sama Allah. Tril. Nama Allah Maka Allah menjadi, baru Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah dingin dan menyejukkan, menyelamatkan kepada Ibrahim. Masya Allah. Setelah dia iman dan tawakalnya, makanya gak mungkin kamu dapat kemenangan kalau gak ada pengorbanan. Gak mungkin. Nabi Ibrahim begitu, Nabi Muhammad begitu, Nabi Isa begitu, Nabi Musa begitu, semua begitu. Pasti justru kamu kalau dapat kesusahan, kamu lagi susah, berat, cobaan, ya, di balik itu pasti ada kesenangan. Kenapa? Contohnya akeh, bukan ente dok yang begitu itu, bukan kamu dok. Contohnya banyak, para nabi ya begitu. Setelah itu kemenangan. Nabi setelah diusir dari Mekah ke Madinah, setelah itu baru ada Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Begitu. Coba Nabi gak diusir, ya tidak dapat Fathu Makkah, gitu. Tapi buat sama Allah diusir dulu, dihina dulu, dicaci dulu, disakiti dulu, baru setelah itu ada kemenangan. Nabi Ayub begitu, sakit, anaknya mati, ya, kemudian tanahnya ludes, rumahnya ludes, semua ludes. Baru setelah itu ada kemenangan. Nah, semua pasti ada kemenangan, pasti setelah pengorbanan. Gak bisa, gak ada. Ya saya jenenge menang itu ya perang. Ya kan enggak? Mana ada orang gak perang? Menang. Oh kita. Ya ada orang menang. Lu itu ngopo menang? Kan gitu kan? Ya itu perang dulu baru menang. Perang lawan apa? Lawan nafsu. Ya kan? Sabar. Baru ente bisa sabar, menang lawan hawa nafsu, baru dikatakan menang. Gitu. Bal-balan belum main, terus menang udah bisa. Ya bal-balan sih, gol-golan sih baru menang. Nah begitu. Baik untuk jelas tuh. Nah, gitu. Ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyatakan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir doa orang-orang surga itu alhamdulillah. Nanti kita ini diceritakan sama Allah, kita ini nanti yang masuk surga. Amin. Allahumma amin. Nah kita ini nanti yang masuk surga itu
itu nanti akhir doa kita ketika Allah sudah memasukkan kita ke surga, memberikan kita kenikmatan surga, itu yang kita ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Allah ceritakan dalam Al-Quran itu. Nanti yang kita ucapkan, sebelum kita mengucapkan Allah sudah ceritakan. Jadi nanti itu orang-orang di surga itu kalau pengen sesuatu, itu caranya tawasulnya dengan zikir Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Cing, ono langsung ada. Kemudian ketika mereka mendapatkan jamuan dari Allah. Nah, jamuannya Allah itu beda sama jamuannya manusia. Sak suge-suge menungso, soprah itu pirang meter. Apalagi pojok masjid sampai ke sini sudah. Masya Allah, lomban dermawan luar biasa orang ini jamuannya. Paling warnanya berapa? Paling 20 warna ya, buah-buahnya paling 10 warna, makanannya paling apa? Berapa warna? Kalau di surga nanti itu ibaratnya soprahnya tuh ujungnya tak kelihatan itu. Gula ini pelaku, gula ini ujung soprahnya tuh tidak nemuin. Ini sebelah di ujungnya. Itu mau apa ngelempet soprah itu sampai tidak boleh sama Allah. Cek malaikat sih, gelak sih mah. Si ngelempet atau bidadari yang ngelempet itu kamu sih tinggal mangan, rasa masak, rasa apa? Ya, nggak usah. Ini soprahnya tuh ujungnya tidak nemuin. Setiap satu jamuan, bukan satu soprah ya, satu soprah kan besar, panjang ya. Satu jamuan, jadi ibarat satu kelompok itu 70.000 piring. Piringnya ada piringnya cilik. Nanti manusia surga itu tingginya 30 meter, ya kan? Kita semua nanti kalau masuk surga tingginya berapa? 30 meter, ya, 3 meter, 15 meter, ya. Umurnya 30-an. Nah, apa namanya? Astagfirullahaladzim. 70 apa? Piring. Wah, macam-macam. Setiap satu piringnya, bayangkan piringnya kayak apa? Warnanya ribuan warna masakan. Bu, piringnya sapiro rati ya. Surga ya, tidak bisa dibayangkan. Makanya surga itu tidak bisa dibayangkan. Cerita netro ono nanti nyatanya faktanya dibuktikan sendiri di sana. Amin. Jadi soprahnya tidak ada ujungnya. Tiap satu kelompok 70.000 piring ya, nampan gitu ya. Itu satu nampannya ribuan warna. Masya Allah. Sakaremu. Ketika sudah dicepakkan tadi itu, disiapkan jamuan seperti itu, mereka menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah di surga nanti sudah tidak ada kenyang. Ente mau nghabiskan sak soprah tidak bisa habis dan akan kenyang. Selalu apa? Loh ente haus sih enggak kok. Ente di surga misalnya ente di surga seumur hidup, bukan seumur hidup di surga, selama-lamanya ente tidak minum, tidak makan, tidak mati ente. Kenapa? Sebelum ente masuk surga, ente minum tenaganya Nabi, ya kan? Saudara Nabi. Ini didulang sama Nabi, disuapin sama Nabi. Nabi langsung yang nyuapin gelasnya sama ente. Satu teguk syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada. Satu tegukan ente minum, yang ente minum dari Nabi Muhammad itu, ente setelah minum itu tidak bakal haus selama-lamanya ente hidup di surga. Ente mau minum sakarepmu, tidak minum ya tidak mati. Makan sakarepmu, banyak-banyaknya sakarep, tidak makan ya tidak mati. Tetap ya kenyang, ya tidak haus, ya tidak lapar, tetap biasa, sehat walafiat. Allahumma amin. Jadi begitu surga itu. Nah, itu tentang hamdalah. Insyaallah yang akan datang kita akan lanjut lagi perkataan atau kalam musannif.